Oke, kali ini gue bakal bahas soal tentang usaha energi. Yang ini sebenarnya masih standar UTBK sih, cuma dikemas secara lebih gitu. Soalnya ini bakal pakai variabel semua. Oke, langsung aja. Jadi ceritanya gini, ada bidang miring dengan sudut kemiringannya itu alfa, terus di atasnya ini kasar. Jadi ada koefisien geseknya sebesar mu antara balok sama si bidang miringnya. Terus ada balok ya. Dia diletakin di sini, posisinya adalah sejauh D dari satu ujung pegas. Jadi di sini ada pegas dari ujung ke pusat masanya, si balok adalah sejauh D. Dan konstanta pegasnya ini diketahui K. Yang ditanya adalah A, kecepatan balok saat menyentuh pegas. Jadi dia kan bakal turun nih, wing wing siung 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 tuk. Nah, kecepatan waktu dia nyentuh pegasnya itu berapa? Yang B, si simpangan maksimum pegas. Jadi nanti pegasnya ke simpang maksimum sampai berhenti. Nah, itu simpangan maksimumnya berapa? Yang C itu di aksen max setelah balok terbang kembali. Jadi ceritanya dari sini dia ke sini, naik lagi, terus dia berhenti karena dia jauh maksimum. Itu di aksennya dari sini sampai sininya berapa waktu dia udah kepantul lagi. Oh iya, ini kurang tambahan, ada masanya M, terus diketahui juga percepatan gravitasinya G ke bawah. Karena ini ada 3 pertanyaan, jadi gue bakal bagi jadi 3 video. Langsung aja kita kerjain. Tahap pertama yang mau gue lakuin itu, gue bakal tetapin posisi-posisi. Jadi, ada posisi-posisi di mana dia dari sebelum ke lepas, dari posisi awal ini, bakal gue namain posisi A. Ini adalah posisi A. Oke. Terus dia turun. Terus begitu kena pegas ya, dia bakal jadi posisi B. Terus dia turun lagi sampai ke simpangan maksimum. Ini gue namain posisi C. Terus dia udah ke simpang maksimum, dia mental lagi sampai posisi maksimum di atasnya lagi. Dia jauh, dia di posisi D. Kenapa nggak setinggi A? Karena ada geseknya yang bekerja di sini gitu. Jadi nggak mungkin setinggi A nanti. Kenapa harus pakai usaha energi? Karena ya kalau usaha ini jelas usahanya karena ada gesek. Kenapa bakal pakai energi? Karena di sini kita bisa masukin ketinggian dan kecepatan. Kalau ada ketinggian kecepatan ya udah pasti bisa pakai energi. Terus jangan lupa ada juga konstanta pegasnya, guys, dan ada juga X-nya. Si simpanganan. Jadi ya ini udah fix banget gitu energi. Ketinggiannya dari mana, A? Oke, kalau gitu langsung aja. Kita tahu ini adalah sudutnya alfa. Kalau kita keluarin, ini jadi segitiga baru lagi. Nih, ini sudutnya alfa. Dari sini sampai sini, gitu. Ini ada alfa, ini adalah D, ketinggiannya berapa? Ya, dari sini sampai sini bisa kita uraiin jadi D sin alfa. Jadi itu bakal nunjukin yang kita maksud dari ketinggian gitu. Nanti D aksen juga bisa kita uraiin, terus si X max pegas juga bisa kita uraiin, udah gampang lah pokoknya. Makanya gue bakal tulis dulu tahap pertama, tahap kedua berarti ya energi waktu di A, energi waktu di B, energi waktu di C, dan energi waktu di D. Energi waktu di A. Buat nentuin energi potensial, of course kita bakal perlu satu titik acuan. Makanya gue bakal pakai titik acuannya di sini 0. Waktu di posisi dia di B. Nah, waktu di B ini adalah 0 sih titik acuannya. Berarti energi potensial waktu di A adalah yang tadi kita urain, MG D sin alfa. Ini adalah energi potensial waktu di A. Energi kinetiknya dia belum jalan kan, berarti nggak punya kecepatan, berarti energi kinetiknya masih 0. Udah deh, berarti yang di A gitu doang. Ini jadi persamaan pertama kita. Energi waktu di B, dia energi potensialnya 0 karena dia di titik acuannya kan, dia di titik 0-nya. Energi kinetiknya dia punya energi kinetik karena ya dia udah turun gitu, jadi udah pasti punya energi kinetik, dan itu yang nanti kita cari kan, setengah mv c kuadrat kecepatan waktu di C. Ini jadi persamaan kedua kita. Belum ada energi potensial pegas karena ya dia belum ada simpangannya, belum kegencet, dia baru banget nyentuh. Energi waktu di C, dia di sini ada energi potensial pegas, of course, setengah X kuadrat. Dan X-nya ini adalah X maksimum nantinya.
berarti energi kinetiknya waktu X maksimum adalah 0. Karena dia udah gencet, terus udah di maksimum, dia bakal diem. Berarti energi kinetik di situ 0. Dan waktu di C, posisi ini, energi potensialnya bisa kita warnain lagi. Pakai segitiga yang of course lebih kecil dari yang sebelumnya. Jadi gini, alpha. Ini adalah X-nya. Ini adalah X sin alpha. Jadi tinggal diuraiin pakai sin, sama kayak yang tadi. Setengah X kuadrat plus min mg X sin alpha. Kenapa min? Karena di bawah posisi 0. Ini adalah posisi 0-nya gitu. Ini adalah posisi 0-nya. Dari sini sampai sini X sin alpha. Berarti ini adalah min X sin alpha. Energi potensialnya bernilai negatif. Gua keluarin aja. Oke. Udah nggak ada energi kinetik tadi. Berarti ini posisi ini adalah persamaan ketiga kita. Sekarang yang energi di D. Menarik. Dia nggak ada energi kinetik, nggak ada juga energi potensial pegas. Berarti cuma ada mg d aksen sin alpha. Selesai deh persamaan 1 sampai 4 kita. Buat energi-energi di posisi A, B, C, D. Buat ngerjain yang soal A, kita perlu lihat di sini ada usaha oleh gaya gesek dari sini sampai sini. Ya kan? Selama dia turun dari A ke B, ada gaya gesek yang bekerja terhadap dia. Berarti ini nggak pakai konservasi energi, tapi pakainya W sama dengan delta E. Atau gua bisa tulis lagi dalam bentuk lain, itu adalah E aksen sama dengan energi awal dikurang usahanya. Karena usahanya mengurangi energi dia kan. Energi dia yang tadinya E0 berkurang karena usaha gaya gesek. Jadi E aksen. Ini bisa kita ganti nama-namanya. Jadi E aksennya itu waktu energi di B, E awalnya itu waktu di A, dan W-nya itu adalah WGF gesek dari A ke B. Ini bisa kita masukin, ini buat tandain persamaan 5. Kita bisa masukin dari persamaan 1 sama persamaan 2. 1 dan 2 ke 5. Energi di B-nya adalah setengah mv kuadrat. Sedangkan energi di A-nya adalah mgd sin alpha min WAB. Nah, WAB-nya ini nggak usah khawatir, ini bisa kita uraikan dengan cukup mudah. Tinggal pakai gaya-gayaan doang. Gaya-gayaan, bos. Jadi kalau misalnya dia punya gaya ke bawah mg, gitu kan? Dia punya gaya gesek ke sini F. Dia punya gaya ke sini kalau kita urain terhadap alfanya, si mg-nya jadi mg cos. Ini ke sini mg sin. Ini gaya normalnya sebesar apa? N sama dengan mg cos alpha. Kalau kita udah punya gaya normal, kita bisa masukin ke rumus gaya geseknya. Berarti WAB ini bakal jadi W sama dengan F kali S. Gayanya adalah mu N, N-nya adalah mg cos alpha. Oke. Dikali S. W sama dengan F kali S cos alpha kali S. Ini bakal gua tandain dari persamaan baru. Maybe ini gua tandain aja jadi persamaan 6. Oke. Kita mau masukin aja langsung 1, 2, dan 6 aja. Jadi kita langsung masukin juga si WAB-nya. 1, 2, dan 6 ke 5. 6-nya nilainya adalah mu mg cos alpha kali perpindahannya dari A ke B adalah sejauh berapa? Ya, betul. Sejauh D. Jadi nggak diurain terhadap pakai sin-sinan lagi. Karena itu adalah perpindahannya dari A ke B langsung. Straightforward, ini tinggal pakai D. Oke, kalau udah gini, udah lebih enak. M-nya bisa dicoret semua. VC-nya bakal jadi akar 2G D sin alpha min mu cos alpha. Jadi ini adalah si kecepatan waktu di C-nya. Oke, selesai D1. Tinggal sisa 2. 1 tumbang sisa 2. Oke, kalau gitu gue lanjut.